Dihitung, dihitung. Oke. Ya. 3, 2, 1. Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, gimana kabarnya Cie? Kita udah masuk di bulan ke-6 di tahun 2022 ya. Sampai di pertengahan tahun ini pasti banyak banget suka duka yang kamu alamin gitu ya. Tapi aku harap khusus di hari ini kamu happy, kamu sehat karena kita ketemu lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda. Dihitung, dihitung. Oke. Ya. 3, 2, 1. Kayak yang gue bilang tadi di awal kan, ya kita kan udah sampai di pertengahan tahun 2022 di bulan Juni, di birthday month aku gitu ya kan. Oke. Nah tapi selama ini pasti kan banyak banget susah, seneng, sakit, sehat, bokek banget gitu ya. Tapi kadang flexing gitu ya, flying money gitu kan. Ya pokoknya anyway semua itu pasti pernah kamu rasakan. Nah tapi mungkin juga kamu pernah ngerasa yang namanya kayak kenapa sih kok aku gini-gini aja ya, orang-orang tuh udah pada hebat-hebat tapi kok aku gini-gini aja ya, di sini-sini aja ya. Nah kita mau ngebahas tentang itu bersama dengan kedua narasumber aku. Halo. Halo. Semangat dong. Halo. Astaga. Semangat dong. Oh iya. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Kairan apa kabar? Sehat juga puji Tuhan. Masih cantik sih. Oh my god. Wow. Kok nggak terima gitu? Oh iya, terima ya. Oke. Boleh kali dikenalin nama sama kesibukannya sekarang apa? Terserah mau mulai yang mana dulu. Kamu dulu deh. Udah kan tadi, udah. semua aku udah famous. Iya oke, dari Aku ya. Oke, shalom teman-teman. Nama aku Febri Saragi. Sekarang sibuknya lagi pelayanan di tempat ini. di tempat ini di mana? Di sini. Di sini. Di Batu. Di Batu, baiklah. Oke. Di PPI, Iya. Oke, terima kasih loh Febri Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya ya. Next. Oke, halo teman-teman, saya Julio. Kalau Iya. kesibukan sekarang sih nyusun skripsi. Nyusun skripsi ya Cie. skripsi. Pejuang skripsi ya. Ya. TA. Apa tuh? Mahasiswa tingkat akhir. Oh iya. Apa? Mahasiswa tingkat akhir. Ya, oke. Oke. Terima kasih Julio udah menemaniku di Cemilan bersama dengan Febri. Oke, siap. Iya di Cemilan. Iya. Terima kasih. Oh tadi udah kan, makasih sudah menyempatkan waktunya ya. Nah kan kita tadi pasti udah denger kan introku tadi di awal ya kan. Nah kalian pernah gak sih ngerasa kayak yang aku bilang tadi, ngerasa yang kayak kok aku gini-gini aja ya, orang-orang udah kayaknya udah kemana-mana, tapi kok aku di sini-sini aja, atau misalnya kok aku gini-gini aja, pernah gak sih ngerasa gitu? Siapa ya yang ditanya ya? Kan kalian berdua nih ceritanya gitu. Pilih Pernah nggak? gitu loh. Iya pilih. Oke, Jul pernah nggak? Gini-gini aja, Iya. Maksudnya yang kayak ya gini-gini aja. Pernah nggak sih? nggak maju-maju. Iya, gitu kayak aja. stuck in the moment. Iya, lanjut. Nah, pernah nggak sih? Pernah sih, pernah banget. Banyak hal lagi. Kalau banyak hal, contohnya, aku pernah rasa gini-gini aja kalau udah sibuk nih, olahraga, contohnya dalam bidang olahraga nih kan. Contoh ini kan dalam bidang olahraga, aku nge-gym, Sportimen banget guys. Wow. aku nge-gym terus punya goals pengen naikin berat badan sampai gini. Tapi udah rutin, udah makan teratur tapi masih gitu-gitu aja. Itu dalam olahraga. Terus dalam studi. Ya, ini salah satu teman angkatan saya nih, Febri. Nah, terus? jadi aku ya normal lah kalau ngerasa aku gini-gini aja, mereka udah selesai, udah wisuda, aku masih nyusun skripsi, terus gini pasti ada rasa itu Ren, pernah banget sih. Iya. Oke. Aku lanjutannya sih mau nanya dalam hal apa tapi udah dijawab sih ya. Iya udah. Masih banyak lagi sih. Iya. Oke. Iya nggak usah dijelasin. Dibikin a day. A day in Julius life. Ya, oke ya. Tapi beneran emang kamu anak workout banget? Enggak banget. Sportimen banget. Sporty man gitu? Enggak sih, enggak. Enggak. Tapi pengen yang kayak No. punya badan gitu-gitu nggak sih? Yang gede banget gitu loh.
Ih, itu susah loh, emang Kan cowok gampang lah, cowok kan emang punya hormonnya. mana ada gampang. Ada kan yang bilang, oh aku mau nge-gym biar mau nge-gym tapi nggak mau yang gede-gede banget. Emang gampang? Nggak bisa, susah tuh. Mungkin pola hidup sehat aja kan. Ya, boleh. Tapi Seneng emang. ini random sih, kamu punya apps nggak? Hah? Punya apps nggak? Ini random banget, tapi punya nggak? Punya lah. Wow. Enggak punya tapi one. Apps dulu yang 6. Pex? Iya, Apps. Pex. Iya, apapun itulah. Tapi punya nggak? Ya punya dong. Aku punya tapi one. Wow, kelihatan Bisa tolong banget. kamera. Iya, nanti aja, nggak usah. Nggak kelihatan. Oke. Oh gitu ya, oke. Berarti pernah ya ngerasa gitu. Kalau Febri? Pernah juga pasti, apalagi ya nggak tahu perempuan ya, laki-laki pasti itu kayak apa ya, itu hal yang berkecamuk terus, Berkecamuk, ya berkecamuk. Berkecamuk. Berkecimpung. Iya benar kan? Pokoknya Iya, itu ada terus dalam pikiran, apalagi bandingin kalau Julio mungkin di bidang apa kesehatan diri sendiri, misalnya. Tapi kalau saya tuh kayak membandingkan dengan teman, jadi kayak teman seusia saya dan dulu misalnya berjuangnya sama-sama dari SD, SMP, SMA kenal banget nih. Terus dia udah suksesnya versi dia. Terus aku masih yang kayak tadi Erin bilang stuck di sini. Dalam artian bukan menyesali tempat atau. Jadi membandingkan. Iya, jadi Kayak membandingkan. aku tadi lah membandingkan. Kamu kan udah Iya, sudah, aku masih nyusun gitu. Iya, jadi ya pasti itu ada. Dalam hal apa banyak dan luas juga sih. Tapi kalau aku sih bandingin dengan teman-teman yang seangkatanku, seumuran dengan aku, bukan berarti aku sekarang belum jadi apa-apa sih, bukan juga. Cuma ada goal yang aku tuju tapi belum tercapai. Sedangkan mereka udah tercapai goalnya mereka di usia kami yang sama. Itu sih ya. Nah, sorry, aku mau nanya. Ini di luar skrip ya. Oh, iya. Kalian kan sekolah pendeta nih. Bukan sekolah pendeta, sekolah teologi. Oke, sekolah teologi ya. Ya maaf ya semuanya ya. Benar dia. Iya. Iya, pendeta nggak bisa ada sekolahnya. Siap. Sekolah teologi ya kan. Maksudnya kalian punya goal nggak sih, kayak pernah punya goal kayak aku pengen dong pegang satu gereja, pengen jadi gembala kayak gitu nggak sih? Atau goal kalian apa sih, maksudnya dalam studi ya? secara Jadi kehidupan goals di bidang akademik lah. Ci. akademik. Febri. Kalau di bidang akademik, goals dulu sih pengen banget jadi dosen juga. Oh, Pengen jadi dosen tapi seiring Dulu berjalannya waktu. Dulu ya. dulu. Enggak, tapi kalau sampai sekarang sih masih ada. Hanya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan, banyak pertimbangan-pertimbangan. Terus kalau Kak Iren bandingkan dengan pegang gereja, lebih besar sih ininya, persentasenya pengen jadi dosen. Di bidang akademik. Tapi kalau diizinkan juga untuk pegang gereja, ya nggak masalah juga kalau Tuhan izinkan. Kalau goalnya sih jadi dosen sih. Kalau Julio. Ya kalau mungkin makanya Febri bilang juga karena kan Iya. Mbak Iren juga pengen jadi dosen sama. Mbak Iren, Omo, sabar. 20 berapa? Nggak usah dibahas ya. Itu agak khusus ya, itu rahasia. Bisa Rahasia bentuk negara. sekolah baru loh dengan kita bertiga gini. Dosen. Oke, itu tadi, terima kasih ya Feb jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, nah berarti memang ya pengen jadi dosen lah ya. Ya, jadi dosen. Maksudnya Dan nggak, kalau ada kesempatan kalau pegang kesempatan gereja, ya gereja, nggak oke. apa-apa. Kalau Julio, ada nggak sih? Ya kalau ditanya goals belajar teologi, Akademik dari sisi akademik. dari sisi akademik, saya nggak ada rencana untuk pelayanan pegang gereja atau pegang gereja gimana sih, melayani di gereja. Lebih ke ngajar sama kayak Febri, pengen jadi dosen juga. Tapi untuk semakin kesini karena saya kan harus pembuktian diri 2 tahun nih. Jadi kalau dihitung-hitung umurnya terus harus studi lagi sama ngurus itu kayaknya enggak lagi deh. Jadi harus cari plan yang lain. Gitu. Kira gitu. Emang kenapa misalnya masalah umur? Peraturan kayaknya, bukan ya? Enggak Kalau jadi dosen kan, atau misalnya kalau jadi dosen kan mesti S2 right? iya. Kan nggak ditentuin umur nggak sih? Atau Itu ya, dan itu dana juga nggak sih? Iya benar-benar. Iya. Lebih ke situ. Iya, lebih ke situ kayaknya ya. Ke situ Aku kayaknya. juga lebih ke situ soalnya.
Iya ya, benar-benar. Iya, jadi agak agak Pertimbangannya pertimbangannya lebih lebih banyak, banyak. Benar. Iya benar. Alright. Nah, sekarang kalau misalnya kita nih kan cewek ya. Cewek itu kan Kamu yang cewek. Kita. oh iya. Iya, aku. Dia udah punya apps, dia anak sporty. Iya, bener, iya, Banyak iya, kita bener. ini anak cewek gimana Iya sih? bener, astaga. Iya, aku kan cewek ya. Dan kita tuh kan lebih yang, aku tuh lebih banyak insecure loh. Maksudnya lebih kayak, Baru tahu saya. aduh gimana sih Alis, iya. aduh gimana sih. Cewek lebih banyak ya. Yang aku tahu sih mostly cewek. Gitu. Iya. Yang aku tahu. Karena cowok tuh kan, kali aku tahu ya cowok tuh hidupnya bebas. Maksudnya dia enggak ya, lu mau sama gue ayo, kalau enggak ya udah gitu. Aku pikir ya, aku ngeliatnya cowok kayak gitu. Dan cewek tuh lebih banyak yang mikirin fisik. Terus Oh berarti ini dalam hal apa ini? Ntar dulu. Aku lagi bilang cewek lebih banyak, maksudnya lebih banyak insecure-nya tuh cewek gitu. Nah cowok itu ngerasa insecure juga gak sih? Ngerasa lah ya. Pasti dong. Ngerasa? Pasti ya, Pasti. ada. Dalam hal apa? Maksudnya dalam hal kayak Oh, ini. fisik juga kayak gitu kan. Kalau kita cewek tuh jerawatan itu kan kayak jerawatan gimana caranya supaya ini hilang gitu. Maksudnya cowok tuh yang kayak fisik juga gitu enggak, atau kayak gaji lah misalnya atau pasangan atau gimana? Febri, Febri dong. aku maunya Febri. Oke, insecure-nya saya itu, puji Tuhan dulu tuh saya orang yang sangat insecure banget. Apa sih namanya kalau insecure banget? Insecurity. In itu dalam, security itu satpam. Oke, berarti di dalam satpam. Iya. Tuhan. Ya, jadi sebelum saya mengenal Tuhan lebih lagi sini, terus ya sebelum bertobat lah, insecure itu banyak banget kayaknya. Jadi kayak dalam hal fisik iya, saya kurus kerempeng gitu. Even saya dengan Julio begini saya bisa insecure loh. Dulu Julio kan badannya bagus, saya kerempeng begini. Mana? Dulu saya termasuk orang yang insecure. Pujian. Terus soal studi, kalau itu mungkin saya pikir saya masih bisa kejar lah. Saya dengan Julio misalnya adu pintar misalnya, itu saya masih bisa usahain walaupun Julio masih lebih pintar misalnya. Terus insecure yang lain ya kayak tadi sih, melihat teman seangkatan udah sukses sedangkan saya dalam tanda kutip masih gini-gini aja. Itu sih kalau insecure-nya saya. Dulu. Kalau sekarang puji Tuhan udah berkurang insecure-nya. Katanya lebih banyak bersyukur. Jadi, udah ya bisa di apa ya? Manage lah ya. Di manage lah insecure-nya, udah nggak banyak-banyak lagi. Oke. Kalau Julio? Oke, kalau aku sih kurang lebih sama sih kayak dia. Cuman aku pengen cerita. iya. Bisa nggak cerita? Boleh. A day with Julio. Alright. Enggak lanjut. Nah, mungkin lebih ke fisik lah. Lebih ke fisik. Waktu SMA itu aku anak pramuka nih. Aku ikut pramuka, terus ikut ada namanya kegiatan untuk ada pengambilan TKK. TKK, apanya TKB? TKA. Siapanya TKW? Tetangganya. TK. Jadi di peraturan baris berbaris itu aku dapat utama, jadi yang terbaik lah gitu. Nah, terus tiba-tiba di sekolah itu ada mau seleksi paskibraka. Nah, aku pendek waktu itu. Kecil lah sampai sekarang sih di antara yang lain. Emang tambah masih muda juga. Nah, jadi Lah emang nggak ada umurnya? Oh, kalau enggak, maksudnya aku kalau di angkatan itu aku paling muda. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi memang waktu itu kecil sendirilah di kelas. Nah, jadi pas mau seleksi ada yang senior masuk nih untuk seleksi nama-nama yang mau ikut, yang berminat lah untuk apa. Terus yang terakhir ada temanku yang, ayo Julio ikut gitu. Nggak tahu bercanda atau apa. Terus yang seniornya cuma senyum gini. Jadi gitu doang. Ya ampun, Jadi kayak lihat banget. ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Iya, jadi Pernah ada di posisi insecure. itu nggak sih? Pernah sih. Pernah ya? Aku sering banget ceritain di sini. Kalau masalah fisik ya. Ah, fisik. Itu bertahan lama loh. Bertahan lama. Jadi nggak pede sama sekali nggak pede. Tinggi Jadi itu badan. yang buat kamu sekarang rajin workout gitu ya? Enggak juga Salah sih, satunya karena mungkin ya. pas ketemu karena aku emang senang olahraga dari dulu, senang olahraga dari Iya, dulu. anak pramuka. Aku senang olahraga, senang bola, senang voli, senang. Oh, oke. Karena ketemu yang seniorku kemarin, nggak beda jauh juga sekarang ya, nggak beda jauh tinggi kita sekarang. Jadi itu sih sama bersyukur. Oke.
Sekarang udah mesti bersyukur Ini ya lah. ditanya pengalaman insecure kan. Iya. Heeh. Iya, iya. Insecurity. Iya. Kalau insinyur kan Soekarno. Maaf ya rendah banget. Iya. Iya Lebih berarti. yang tadi ya, insecurity. Dalam Kamu persiapan tuh dari kapan? enggak barusan. Iya. Oke, berarti kalau cowok itu kan pride-nya tinggi ya. Cowok itu kan pride-nya tinggi kan. Dan dia itu biasanya mau pasangan. Tadi soalnya nggak ada yang bahas pasangan gitu kan. Nah, kalau misalnya dia tuh mau pasangan tuh yang dalam tanda kutip di bawahnya dia. Kayak dari segi studi, dari sisi pendidikan, atau misalnya dari sisi umur finansial, misalnya nggak mau yang penghasilannya tinggi, atau juga mungkin dari sisi fisik kan nggak mau ceweknya lebih tinggi gitu kan, ya nggak sih? Ada sih. Ada, cuman maksudnya pride-nya kan tinggi kan. Nah apa bener cowok itu emang biasanya mau pasangannya itu yang di bawah dia, iya nggak sih? Atau maksudnya mostly kebanyakan kayak gitu atau nggak juga? Atau kalian gimana? Apa nih? Oh udah ya kalian. Julio? Kita lihat orang yang di luar dulu ya. Kalau teman-temanku kayaknya kebanyakan iya sih. Harus lebih di bawah dia gitu. Harus lebih di bawah dia. Kalau aku pribadi nggak apa-apa. Justru aku sekarang sama orang yang lebih tua dari aku. Oh. Lebih tua 1 tahun. 1 tahun. Masih Aku bisa pikir lah mau ya. bilang 10 tahun. 1 tahun. Itu kayak kita petante. Enggak, kalau 1 tahun kan ya masih oke lah ya kalau iya. bedanya 1 tahun. Tapi kamu nggak ngerasa yang kayak gitu. Tapi kalau tadi disinggung masalah tinggi badan itu aku agak apa ya? Milih kayaknya Milih. pasti nggak pede ya. Nggak Kalau cewek lebih tinggi ya. Oh iya. Belum pakai heels Belum pakai lagi heels ya. ya, oke. Untung yang sekarang ya agak Minimalis ya. iya minimalis. Minimalis. Minimalis ya. Emang bahasanya minimalis sih. Minimalis bahasa halus. Bahasa halusku juga kan kalau gendut tuh tebel. Gak usah dibahas. Oke, lanjut. Iya, jadi maksudnya kalau di luar emang biasanya mau yang di bawahnya gitu. Tapi kalau kamu sih ya fine aja. Kalau Febri? Kalau aku kalau dapat yang di atas aku puji Tuhan, tapi Di kalau atas aku. di atas dalam artian misalnya aku S1 nih, terus dapatnya S2, ya nggak masalah juga. Maksudnya terus kalau misalnya sama-sama S1 dan dia mau naik ke S2 dan saya belum S2, ya nggak masalah juga. Maksudnya itu studi dia, dalam artian pasti pengembangan diri dia juga, dan apalagi kalau misalnya satu pelayanan pasti untuk kepentingan pelayanan juga, ya kenapa enggak. Even yang kayak Kak Iren bilang nih, misalnya dari segi finansial, gelar dan sebagainya, kalau aku sih no problem ya. Yang penting ya. Kalian nggak ngerasa kayak gimana kata orang ntar gimana masa cewek? Oh itu mungkin karena kita belum merasa ya, atau Oh, bagaimana? iya, Mungkin benar. ya. Iya, Tapi bisa kalau untuk jadi. yang sekarang, maksudnya kalau Kak Iren tanya sekarang ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Iya, well, nggak mengurangi. Nggak mengurangi rasa cintaku sama dia Kak Iren. Masa bahas cinta sih. Bahasa ya. Aku agak sensitif Agak soalnya. sensi ya soalnya. Oke. Ya, Tapi aduh. Kak Iren pernah punya pacar yang di bawahnya Kak Iren? Di bawah dalam artian entah itu umur, gelar. Aku sih kita nggak bisa bilang kasta ya, Iya, kosa kasta. ya, aku berdoanya sih Darah biru. dari dulu nggak mau. Dari dulu Tapi nggak pernah. pernah. Terus Kak Iren sebagai perempuan yang katanya pride-nya juga sebenarnya pengen tinggi itu gimana? Ya gimana ya namanya perasaan. Lebih muda kali ya atau? Iya. Iya makanya aku bilang di bawah kan, entah itu umur Iya. atau gelar dan sebagainya. Tapi sekarang nggak mau. Gak mau, trauma sama yang lebih muda. Bukan trauma sih, kayak maksudnya sekarang kan carinya yang sudah mau ke teman hidup ya. Lah emang kalau misalnya dia Iya lebih muda. Iya nggak salah sih, cuman maksudnya tuh kadang kalau aku tuh tipe yang alpha female gitu loh. Alpha female, maksudnya yang Kalau Alvarion gimana? itu singer. Iya, alpha female. Alpha female. Jadi maksudnya yang kayak lebih dominan gitu. Dan aku takutnya ketika kalau misalnya aku dapet yang di bawah aku akan jadi, sedangkan kita kalau istri kan mesti tunduk ya. Takutnya di situ. Kakak Karena- lebih berambisi. Iya, mungkin maksudnya ya. aku akan lebih yang kayak ini dia. Kayak lu tuh tahu apa sih gitu. Kalau masih kecil kan. Tapi itu pentingnya kita tahu diri kita juga. Tahu kan? diri ya, penting untuk
Iya, harus kita kenal tahu diri gimana sendiri. karakter dan gimana seberjuangnya kita. Iya. Jadi kita harus cari yang sepadan. D gitu. Kan Tapi kata bukan berarti kalau yang lebih muda enggak. iya nggak salah juga kalau misalnya dia memang lebih dewasa dan dia lebih kaya. Salah ya? Nggak, salah ya? Apa itu materialistis loh. Tapi materialistis dan realistis juga. Iya gitu. Iya. Ya udah. Oke, teman-teman terima kasih banget masih terus ngikutin kita dan aku mau ngajak narasumber aku untuk kita nyemil dulu. Jadi untuk kamu yang lagi di rumah, kita nyemil dulu yuk. Ya, oke udah. Gak jelas banget. Ya balik lagi nih ya, terima kasih banget untuk kami yang masih setia ngikutin cemilan. Nah sekarang kita mau lanjut lagi ngobrolin tentang yang tadi kita obrolin. Iya kan, nah ya berarti semua orang pasti pernah. Atau kalau aku kasih statement itu, semua orang pernah ngerasa insecure, benar nggak? Pernah, benar. Pernah lah ya, Iya. pasti pernah lah ya. Pernah. Pernah, oke. Nah kira-kira penyebab orang insecure itu apa? Karena apa? Dari Julio. Insecure. Yes. Dari gua mulu nih. Oke. Dari Bang. Ya lanjut. Oke, insecure. Yang pasti masalah pertamanya itu kalau menurutku dari mindset pemikiran. Pasti itu dari pemikiran. Karena kalau mau bilang dari luar entah itu apa ya, contoh bullying atau apa ya. Itu tetap yang kita olah kan pemikiran tetap ujung-ujungnya. Jadi menurutku permasalahannya itu di pikiran. Bagaimana kita mengolah sesuatu itu, karena kita gagal mengolah itu makanya kita jadi nggak pede. Kita jadi insecure, jadi berfokus ke kelemahan kita, nggak percaya diri untuk melakukan sesuatu, untuk bersosialisasi. Mungkin masalah paling pertama itu yang harus kita atasi pemikiran kita. Oke. Itu penyebabnya ya. Iya. Oke. Udah. Ya. Oke. Kalau dari Febri? Ntar kalau ada tambahan. Kalau ada tambah ya. Kalau dari Dari saya, luar banyak. kalau dari aku sih penyebab insecure itu ya tadi kata Julio yang pertama mindset. Tapi bagi aku pribadi lingkungan sekitar, maksudnya di mana aku berada dan apa yang aku lihat, apa yang aku saksikan dan apa yang aku tahu, aku dengar itu kayak mempengaruhi banget sisi insecurity-nya seseorang. Iya, pasti. Tapi terlebih dari itu menurut saya ada bagusnya juga insecure itu kan. Jadi kayak itu jadi kayak tolok ukur. Misalnya saya melihat Julio nih, Julio yang rajin tadi katanya workout dan sebagainya, sedangkan saya masih malas. Jadi dengan kata lain dia bilang bukan untuk badan bagus tapi biar sehat. Nah, jadi itu kan bisa jadi kayak inspirasi juga bagi saya biar lebih sehat dan sebagainya. Terus lihat orang misalnya di usia saya yang sekarang dengan usia dia yang sekarang juga dia udah punya ini segala macam karena kerja keras misalnya. Saya juga harus lebih kerja keras. Orang bisa sekarang udah menghasilkan jurnal-jurnal karya ilmiah dan sebagainya. Sedangkan saya belum, berarti saya harus coba. Jadi ada baiknya juga sisi insecure itu. Tapi dengan kata lain yang tambahan dari Julio, mindsetnya dirubah. Insecure yang ada itu jangan jadi kayak melemahkan. Bener berarti ngolahnya jadi Iya, motivasi ya. Jangan jadi kayak itu jadi numbuk dan bagaimana jadi kayak melemahkan, jadi malah kayak nyalahin hidup, nyalahin orang tua, nyalahin keadaan, terlebih nyalahin Tuhan. Nah, itu kan salah banget. Jadi insecure-nya dibungkus, dikelola kayak kata Julio, mindsetnya dibenerin biar itu pun jadi tolok ukur dan motivasi kita untuk jadi lebih baik sehingga goal kita tercapai. Ini insecure ini masalah psikologi kan? Iya. Iya. Coba mastiin aja sih. Iya. Kalau nggak pasti salah. Iya. Iya, pasti. Pasti. Iya, oke. Nah, aku mau nanya dari Febri. Febri kan orang Batak kan ya? Enggak, maksudnya I don't know. Ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Nggak, pertanyaannya maksudnya. Iya. Aku nggak tahu ya. Ada nggak sih tuntutan dari orang tua kayak Iya. kamu cowok kan? Iya, oke. Kamu punya saudara kah? Cowok, cewek, Cowok semua juga. cowok semua. Kamu paling sulung, Anak sulung. paling sulung, paling tua. Ada nggak sih tuntutan dari orang tua dan kamu kayak terus kalau kamu nggak nyampe itu kamu ngerasain kayak
Sebenarnya kalau bicara tuntutan itu bukan cuma suku Batak aja pasti ya. Iya, Pasti itu semua benar-benar. semua keluarga dari segala macam suku punya tuntutan untuk masing-masing anaknya. Even itu anak pertama, kedua, ketiga, anak Iya. tunggal ada tuntutan tersendiri. Kalau saya lahir di keluarga Batak, mama bapak Batak, saya punya 2 adik, jadi kami 3 laki-laki semua. Sepengalaman hidup saya udah sampai sekarang mama tuh nggak pernah tuntut yang kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Puji Tuhan nggak ada tuntutan-tuntutan yang sampai aku harus kayak apa ya istilahnya kayak banting setir atau sebagainya, enggak. Tapi mama tekankan pikirin yang terbaik, lakukan yang terbaik. Maksudnya bukan untuk saya, untuk kamu nanti kata mama begitu. Terus kalau misalnya bawa dari kita balik ke suku Batak secara umum, sepengetahuan saya, apalagi anak laki-laki, terus anak pertama, Iya. itu kayak beban keluarga tuh ada di pundaknya gitu nggak sih kayaknya? Iya benar. Terus Itu maksudnya. itu tuntutannya tuh besar kayak pekerjaan harus ini mapan, terus harus punya istri yang bagaimana. Kalau saya udah pelanannya harus bagaimana. Mungkin kalau saya salah, keliru, saya minta maaf. Tapi banyak di keluarga-keluarga yang suku-suku tertentu masih punya pandangan seperti itu. Anak laki-laki pertama, cucu pertama, Iya kan. laki-laki pula, terus punya adik lagi. Nah, itu kayak bebannya tuh lebih dibanding anak laki-laki yang lain. Gitu sih. Ini aku mau nanya, kayak ada nggak sih, maksudnya kalau dari kamu, kayak kamu tuh harus sama orang Batak. Itu juga aku penasaran kalau gitu. Iya, itu juga di banyak keluarga Batak tuh harus. Jadi kalau saya orang Batak, saya harus sama orang Batak. Kalau boleh tuh malah sama Pariban katanya. Yang marga ceweknya harus sama dengan marga mama. Atau ya masih berkerabat lah, anaknya tulang lah begitu istilahnya. Tapi puji Tuhannya lagi-lagi mama bapak saya tuh nggak yang kayak gitu. Nggak strict parent sih. Enggak, maksudnya yang kayak kamu harus sama orang Batak ya, biar adatnya nggak kemana-mana, biar nggak kayak gitu Nggak sih. gitu. puji Tuhan. Jadi Iya, bebas bisa cross culture. cross culture. Puji Tuhan ya. Iya puji Tuhan. Menurut Kak Iren tuh orang tua saya di tahun yang sekarang 2022 punya anak umur 25 tahun, pemikiran kayak gitu. Itu open minded atau minded banget gitu. Iya. berarti yang lain yang kayak gini belum. Iya enggak, maksudnya karena kan ada orang-orang I don't know, mungkin karena kamu juga udah di sini. Orang tua lama, maksudnya emang dari di situ terus. Iya. Kan kalau misalnya orang kalau udah keluar dari tanahnya, keluar dari Dari tanahnya, kampung lah ya. keluar dari kampung Ya, itu kan ngerti, maksudnya orang jadi apa ya, jadi terbuka dengan Open banyak minded, hal iya. gitu ya. Dan ya maksudnya kalau orang tua emang masih di sana terus dengan pemikiran yang seperti itu, menurutku itu open minded Iya, sih dan puji bagus. Tuhannya sih. Tapi kami bukan menyalahkan Iya, nggak menyalahkan gitu. keluarga-keluarga yang punya pemahaman Yes, begitu enggak. betul. Hanya ya kalau Kak Iren tanya keluarga saya puji Tuhan enggak seperti itu, udah open minded lah. Oke. Julio dari suku Iya. lain. Julio gimana dari suku? Apa tuh? Tadi kita nanya apa sih? Oh, Nanya iya, apa sih? bisa ini. Penyebab. Itu khusus. Iya khusus dari orang Batak. Penyebab udah dia jawab. Udah. Tadi aku nanya apa sih? Enggak, ini ada pertanyaan tambahan. Iya pertanyaan tambahan. Oh iya karena iya. Khusus Batak. Ini Nah, meledaw. iya. Sekarang kalau kamu tuntutan dari orang tua, Orang gimana? tua. Maksudnya nggak kan ada. sorry, kan kayak teman seangkatanmu udah pada wisuda gitu, terus kamu kayak ini anak nyusahin banget sih gitu. Enggak, Orang tua kayak gitu enggak. nggak sih atau? Kalau orang tua itu keren banget sih mereka. Mereka nggak ada yang nuntut kamu harus nilainya segini, kamu harus selesainya segini, nggak ada. Yang dituntut itu paling yang selalu dibilang ya apa ya, karena kita 3 laki-laki, aku anak kedua, ya harus saling bantu kakak adik gitu, biasa orang timur. Nah, gitu aja yang terus diingatin, untuk nuntut harus gini nggak ada. Kayaknya enggak ya. Harus takut Tuhan, nah iya selalu dibilang. Itu harus. Itu wajib. Oke, ya tapi iya benar penyebab Tunggu, Kak Iren sebagai anak perempuan pernah dapat tuntutan juga? pernah tuntutan apalagi Berarti yang mengalami tuntutan tuh bukan cuma anak laki-laki dong enggak ya? enggak cuma Yang laki-laki. pertanyaan ini untuk dia sebenarnya. Iya. Enggak, aku soalnya agak bukan emosi sih. Kan kakakku baru merit kan. Oke. Jadi kayak semua Bukan orang tuh emosi, ya. bukan emosi. Semua orang tuh jadi yang kayak Iren kapan nyusul? Kayak Iren kapan? Iren pacarnya siapa? Padahal kan maksudnya I'm so much more than that gitu loh. Kayak ya nggak salah sih, maksudnya orang tanya. Cuman kan ya gemes ya gimana. Nggak emosi, gemes. Kak Iren menyikapi itu gimana sih? Ya biasanya aku yang kayak gak bisa ditanyain gitu kan. Ada Kak Semi juga kadang Iren kapan? Kak, aku cuman gitu doang, terus habis itu ya udah lewat gitu. Terus jadi insecure nggak? Insecure ya paling kadang ya itu Kalau insecure sih. ngumpul keluarga gitu ya. Insecure sih, cuman
ya aku berusaha ngomong lah sama papa mama gitu. Karena kan kalau misalnya kayak kamu anak kedua itu apa ya? Aku boleh ngomong kiblat nggak sih? Boleh ya? Boleh kan? Maksudnya kalau kita anak kedua itu kayak kita tuh Panutan mesti lah, panutannya panutannya. tuh kayak harus kayak anak pertama Iya, gitu. ke abang. Maksudnya itu yang bikin insecure itu kayak Grace tuh udah kayak anak pertama tuh udah begini minimal kamu kayak dia lah tuh lebih lah kayak gitu loh. Iya. Jadi Mungkin anak kedua kamu pasti ngerasa itu, gimana? nggak Kamu tahu sih. gitu? Kalau Jadi adik dia aku kayaknya dia ngerasa gitu. aku sih ngerasa gitu. Kalau dari akunya ngerasa ya iya, tapi kalau dari orang tua untuk nuntut harus kayak Oh abang enggak, enggak, secara enggak, spesifik enggak. ya. Nah, Kalau aku ya ada, Iya. mungkin pernah muncul. Kayaknya adik aku sama dengan Kak Iren. Iya. Pokoknya tuntutannya harus sama seperti abang, sama seperti kakak. Iya. Walaupun nggak secara langsung gitu juga. Enggak, iya bener nggak ngomongnya tuh Atau enggak kita langsung undang gitu. adiknya aja. Enggak secara langsung sih cuman tipis-tipis ngerti, gitu loh, ngerti. gemes Biar banget kita tahu kan. Kayak kamu mesti nikah umur segini karena mama umur segini, kakak umur segini, jadi umur segini. Kalau emang belum dapet jodohnya kan Iya, bilang apa? iya. Nikah sama siapa gua? Iya gitu ngerti, kan. ngerti, Jadi ngerti. ya itulah insecure-nya sih itu sih penyebab tuntutan orang tua gitu. Dan apa sih overthinking ya kan. Hanya balik ke mindset lagi. Iya benar balik ke mindset sih kalau misalnya kalau kamu bisa mengelola sesuatu dengan benar ya kamu akan jadikan itu motivasi bukan jadikan itu sebagai kayak beban mengasihi diri sendiri apa segala macam gitu. Ya nggak sih? Alright. Ini kita Next. bahas apa ini? Cara mengatasi atau apa tadi? Tadi penyebabnya. Oh penyebab. Ini pertanyaan baru ya Pak. Iya, ini pertanyaan baru. Ceritanya tadi itu kita ini Sorry. iya lapar ya. Sambil dicemil loh. boleh Iya, ya? boleh. Soalnya cemilan sih. Ya kan program cemil. Iya, kalau nasi Padang kan agak nanti programnya beda. Boleh makanya. Saran lah, ada kritik dan saran nggak sih? Oke, Setelah inilah. next ya. Oke, nah kalau cewek itu dia orang yang aku pikir teratur ya. Jadi maksud Cowok juga teratur Kak Iren. bukan. Maksudnya tuh kenapa cewek itu jadi penolong? Karena rinci gitu ya. Iya, karena dia Oke. tuh orangnya detail. Detail. gitu kan. Terus Multitasking. multimedia. Bukan, itu Desi. Iya. multitasking gitu. Jadi Apa maksudnya hubungannya sama penolong? Iya karena dia multitasking dia penolong dia bisa, Julio. dia bisa mengerjakan bisa apa aja. beberapa hal dalam satu waktu. Kalau cowok itu kan nggak Menolong bisa. dari sesuatu yang sudah dikerjakan kan? Berarti. Belum. Misalnya Dewi. Enggak, misalnya ya kalau misalnya aku dengar cerita-cerita kalau seorang istri itu dia bisa sambil goreng tempe, Iya. dia bisa sambil setrika baju Ada gitu. laki yang bisa. Tapi kalau goreng sambil nyetrika enggak ya? Kan minyak terus pakaian enggak. Iya sih, Ini goreng, nyuci piring. Iya, Itu biasa. iya bisa. Maksudnya dalam bisa ya multitasking. Iya. Dan orangnya lebih detail gitu ya. Jadi dia tuh kalau misalnya hidup tuh Lebih detail dari laki-laki. Well yang aku tahu ya. Dan dia tuh lebih terinci. Misalnya aku mau umur sekian Lebih aku terinci begini. dari laki-laki. Ini genderisasi. No. Aku lagi bilang cewek itu mostly lebih terinci, lebih detail orangnya. Dari? Gitu. Jadi dia tuh lebih enggak, aku nggak lagi membandingkan ya. Aku nggak lagi membandingkan. Maksudnya dia tuh lebih kayak misalnya cowok dalam satu rumah tangga nih. Jarang cowok itu yang ngatur duit. Oh iya. Manajernya tuh pasti ibu-ibu, pasti istrinya Karena gitu. dia punya kantong sendiri juga. Iya. Oke, kita kan bertiga belum nikah ya. Oh, iya, oke. Nah, cowok itu mikirin masa depan gak sih? Maksudnya kalau kita cewek itu kan kayak, oke aku umur segini mau sekian, aku nikah umur sekian gitu. Terus, nah yang aku lihat sih cowok itu hidupnya lebih yang bebas gitu. Kak, go with the flow aja gitu. Tapi kalian mikirin masa depan gak sih? Maksudnya punya target-target kayak gitu gak sih? Ada, Julio. Enggak, Febri deh. Mending bilang lagi, Julio lagi. Iya, sebagai laki-laki normal ya. Iya. Tapi saya kurang setuju sih, maksudnya tapi mostly ya. Iya. Tapi saya mungkin Menurut dia kok. menurut dia kan, kayaknya kami dua di sini termasuk laki yang Iya. terinci juga ya. yang Oh iya, detail puji juga. Tuhan. Jadi ya kalau dibilang nggak mikirin masa depan itu kayaknya mungkin pendapat yang keliru. Emang ada yang orang yang nggak mikirin Iya, emang masa ada. depan? Apalagi laki-laki. Iya, ada Dengan kan tadi orang- frasanya Kak Iren laki-laki. Bukan, maksudnya ada kurang kan, memikirkan masa depan. enggak, bukan. Maksudnya kan ada orang yang kayak hidupnya bebas, aku nggak mau diikat aturan. Jadi maksudnya dia Oh, nggak ada yang, orang, ada udah yang orang. ngikut
Ya Nggak udah tahu cewek alur atau cowok aja. ya. Iya. Ada orang. Tapi kalau ditanya sih sebagai laki-laki normal ya, manusia Iya. normal. Manusia deh, nggak usah gender ya. Pasti dia punya impian, punya cita-cita, punya goal tertentu dan punya target yang harus dia kerjakan, yang harus dia capai. Iya. Dan apa tadi? Nggak punya apa? Nggak mikirin masa Kira- depan. Gitu. kira-kira Aku rasa itu keliru karena kalau kayak Ren tanya saya pasti mikirin masa depan. Kan saya sampai sekarang begini itu kan Lagi Emang mengusahakan. Iya, benar. lagi memperjuangkan masa depan. Jadi kalau dibilang detail, tertata dan apa namanya, Ini lagi nata nih. Iya, sedang menata. Oh, iya. sedang mengumpulkan pundi-pundi untuk Iya kesana. bener. Iya. Astaga, maafkan aku ya. Oke. Iya, jadi terus kalau bicara target, puji Tuhan target sejauh ini saya masih sesuai target, masih on the track. Karena gitu tamat SMA, karena udah tahu di sini kuliahnya kemarin 5 tahun, jadi dengan usia sekian. Terus dia hitung-hitung juga akan pelayanan 3 tahun dulu. Dengan itu sejauh ini masih sesuai target. Oh. Nggak tahu nanti kan entah ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Tapi kalau sejauh ini masih sesuai target. Kalau kalian tanya ada target untuk hari ke depan pasti ada. Contoh misalnya, tapi kan lagi-lagi ini manusia berencana toh. Iya. Usia sekian menikah atau usia sekian lanjut studi, usia sekian akan pelayanan kemana itu punya target-target. Jadi kayak Ren, tolong di ini ya Oh iya. referensinya ya. Ada tuh usia ini kemana ini. Jadi tertata laki-laki juga detail. Oh kayak ada ya. Walaupun mungkin nggak banyak yang multitasking, tapi banyak juga tapi nggak kelihatan. Tapi kamu emang misalnya kayak kamu pengen jadi dosen, misalnya kamu pengen jadi dosen di sini, terus untuk jadi dosen enggak bukan Oh, maksudnya contoh. dalam di satu universitas misalnya. Oke. Jadi kamu tuh udah mikirin aku mau ke sini universitas ini, aku untuk ke sini aku harus ambil S2 di sini Iya, kayak gitu-gitu. udah mikir sampai ke sana. Waduh. Even yang maksudnya, makanya saya tuh kadang sering saya renungkan gini kayak Ren Julio, saya udah 25 tahun, tapi kayak perawakan saya tuh kayak belum ada yang seperti 25 tahun gitu. Perawakan. Iya maksudnya kayak, kok Febri ini kayak bocah gitu. Masih Siapa yang petakilan. bilang? Itu renungan aku pribadi renungan, Jul. renungan. Iya kayak masih petakilan, masih kayak cengengesan dan sebagainya, kayak nggak punya tujuan hidup. Tapi sebenarnya ada gitu kayak Ren, nanti usia sekian gini. Ini contoh ya orang yang petakilan itu punya tujuan juga. Petakilan aja punya tujuan, masa laki-laki nggak punya tujuan? Iya benar. Jadi gitu ya teman-teman. Iya. Ya udah berarti Jul kayak udah dijawab ya? Iya. Iya berarti mikirin juga kan? Kamu Kok mikirin? beda? Ya pasti punya dong. Iya, pasti emang mikirin ya. Kalau nggak mikirin nggak sekolah kayaknya. Iya kan? Iya nggak sih? Maksudnya nggak kan? Jadi orang yang nggak sekolah nggak mikir. Bukan. Pasti dipikirin. Bukan maksudnya kayak Ke hal-hal sederhana aja lah. Pasti kita tiap hari kita udah pikirin kita mau ngapain, detailnya mau pakai gini. Gak mungkin kan kalau hari Selasa kita nggak pakai dasi. Mungkin kalau di sini Iya, aturannya aturan, harus pakai iya, dasi ya kan. betul. Yang dipikirin kayak Ren. Iya. Dan bukan cuma perempuan. Iya. Iya, salah pertanyaanku ya, guys. Oke, maafkan ya. Oke. Ya, oke lanjut ke pembahasan kita. Nah, oke sekarang kalau ketika kalian sudah mulai merasa insecure, merasa udah ngebanding-bandingin, apa yang kalian lakukan? Maksudnya apa yang kalian lakukan? Iya, Julio. Kalau udah mulai merasa insecure, aku baca ada cara itu, ada kebanyakan orang bilang misalnya kita dapat sesuatu hal yang buruk atau ketika kita membandingkan sesuatu kita dibawa lah. Nah, terus ada orang yang bilang gini nih, udah nggak apa-apa, masih ada yang lebih di bawah, mungkin masih di bawah. Jadi kita harus lihat ke bawah gitu caranya untuk agar kita rasa aman, kita nggak insecure lagi, kita mulai merasa aman dengan cara kita harus lihat orang yang mungkin nilainya lebih di bawah dari kita atau mungkin kurang beruntung dari kita, hasilnya lebih di bawah dari kita. Aku kurang setuju sih dengan itu. Kalau aku pribadi ketika mulai merasa insecure pasti aku mulai pasti kenali diriku dulu kan. Kirain mau bilang berdoa. Kenali diriku. Iya oke. Dijebak aku ini. Enggak, kirain tadi mau bilang berdoa, kayak keren banget gitu. Nah, MTA banget itu. kenali diri sendiri ya Oke kayak. ya, kenali. Jadi kenali kenapa aku bisa sampai dapat nilai kayak gini, kenapa nggak bisa? Jadi ada motivasi untuk melatih diri lebih baik lagi kayak gitu. Jadi ada usaha. Kadang kan orang pengen instan aja. Jadi ketika lihat orang yang di bawah, oh udah aman, ternyata masih ada yang lebih di bawah. Terus gimana kalau orang yang udah paling bawah melihat ke bawah
gimana Iya, lagi. Nah, itu kan. Jadi harus ada usaha. Orang kadang malas untuk berusaha. Jadi contohnya kalau aku kemarin pas baru mau masuk kampus di sini dibilang kalian kalau dalam pelayanan itu lebih sebaiknya punya SIM mobil, SIM motor, sama bisa main musik, minimal gitar. Nah, aku punya 2 nih, tapi nggak punya nih main musik ini nih. Nah, jadi apa yang harus aku bilang? Aku harus lihat, oh banyak kok yang masih belum bisa main gitar. Sementara aku insecure sendiri. Aduh, gimana nih caranya? Jadi kayak kurang aman, masa aku cuma bisa nyupir doang, nanti kalau di ibadah gimana dong? Jadi aku harus belajar, mau nggak mau harus belajar. Otodidak, bertanya, nyatat, ya, bagi waktu untuk latihan gitu. Nah, itu caranya. Oke. Kalau dari Febri? Kalau saya seperti yang kayak aku bilang dari tadi kayak insecureku itu kutarik sebagai tolok ukurku sendiri. Jadi motivasi. Jadi motivasi. Kalau orang lain bisa dan aku nggak bisa, bukan berarti aku benar-benar nggak bisa. Kayak kata Julio, coba. Jadi puji Tuhan aku tuh orang yang berambisi dalam artian kalau aku rasa aku bisa, pasti aku bisa. Jadi aku kerjain. Dalam banyak hal yang aku tahu juga, maksudnya kayak Julio bilang kenali diri, aku tahu diriku. Aku tahu aku bisa lebih dari orang ini. Bukan berarti kayak iri ya kayak insecure itu kan beda ya, bukan iri sama orang karena dia lebih sukses, bukan kan. Jadi ketika saya tahu saya di bawah Julio dan saya tahu saya bisa kejar Julio, saya akan kejar Julio. Berusaha terus, bukan menarik diri jadi oh ya udahlah Julio hebat, sedangkan saya gini-gini. Kenapa nggak kau cari informasi gimana bisa gitu ya? Jadi kan bisa kan contohnya kayak tadi Julio main musik, berarti kita dua sama ya insecure. Jadi belajar kita gitu. nanya ya? Kita nanya kayak nanya. bisa. Kita di asrama satu orang tuh bisa satu kamar bisa 4 sampai 5 orang dan pasti ada yang bisa main musik. Ada yang bisa. Nah, jadi bisa sharing sambil main dan sebagainya. Walaupun sekarang saya nggak bisa banget. Desi jangan ketawa loh. Walaupun sekarang saya belum bisa banget, tapi paling enggak untuk ngiringi Nyanyi sendiri. diri sendiri tuh ya udah bisa. Jadi itu sih Kak. Jadi saran untuk teman-teman sama dengan kata Julio ketika insecure itu datang, kalau Kak Iren tanya gimana cara mengatasinya, jangan jadi menarik diri. Menarik diri ke dalam kayak Diam. ya udahlah dia kayak gini aku nggak bisa. Coba terus try latihan, baca atau tidak dan sebagainya. Apalagi sekarang media udah banyak kan Kak. Benar. Untuk belajar kita nggak harus ke guru les, privat dan sebagainya, bisa belajar dari handphone dan sebagainya. Gitu sih. Betul. Iya, aku setuju banget sih dengan kayak kenali diri sendiri. Tapi bukan hanya kenal ya, iya kenali diri sendiri, tahu kelebihan, Tahu potensi diri. tahu Mau kelebihan dan upgrade, kekurangan. mau upgrade. Mau ada effort untuk jadi lebih baik gitu. Iya. Jangan kamu udah tahu ya ini kekurangan aku, terima aku apa adanya. Sampai kapan guys gitu ya. Jadi iya mau ada usaha untuk mengupgrade diri lebih baik gitu ya. Dan aku tuh kan aku emang orangnya tuh Karen pernah insecure? insecure banget. Physically ya, Aku maksudnya. rasa itu apa lumrah atau Iya, itu sering kayak terjadi. hanya Sering mungkin muncul. istilah aja kali ya, karena kayak udah maksudnya Iya, sekarang, insecure. Dulu apa ya istilahnya? Minder. Iya. Iya, aku tuh dulu gitu. Kayak misalnya aku deket sama Febri nih misalnya. Terus misalnya ada cewek lain gitu kan. Terus Febri lihat, terus aku kan kayak udah Feb sama dia aja kayak gitu. Jadi yang kayak dan maksudnya ya aku tahu sih maksudnya I'm better than that gitu ya. Aku tahu, cuman sampai di sini aja gitu, nggak yang kamu lakuin gitu dan somehow itu kayak susah sih. Tapi sampai sekarang enggak lah ya. Udah agak baik lah ya. Itu sih, aku tuh kayak misalnya ada satu kafe di Batu. Random banget, kafe di Batu. Terus dia itu kamar mandinya itu kan ada kaca. Kacanya itu tapi kebuka. Maksudnya semua orang yang di situ bisa lihat kamu ngaca gitu. Terus satu kali aku mau ke situ, mau cuci tangan aja, mau ngaca, pakai lipstick. Terus kayak semua orang lihat, terus aku langsung kayak mundur gitu. Kayak, Ren lu gak secakep itu buat ngaca, diliatin orang kayak gitu. Maksudnya, dan aku pikir itu, Sampai segitunya? iya, dan itu parah sih, dan gak boleh ditiru ya teman-teman yang nonton. Dan terus habis itu temen aku yang waktu itu sama aku, dia bilang nih, Kak, lu tuh mesti tahu self worth lu gitu. Lu tahu lu tuh di level mana gitu. Sehingga kalau ada yang coba dibawa lu tuh kayak, gue tuh segini gitu. Lu kalau mau sama kayak gue, lu minimal sama atau lu di atas gue untuk ngatain. Iya. Jadi iya ya, maksudnya sejak itu tuh kalau kayak iya ya, maksudnya kalau kamu bahkan nggak tahu level lu iya gimana sih kalau nggak tahu level kamu akan terus ngerasa kecil, ngerasa di bawah terus gitu. Ya jangan gitu, itu salah.
Iya, tapi hal kayak gitu kan sebenarnya masih in control, maksudnya masih dalam kontrol kita kan. Iya, benar. Jadi berarti masih bisa kita sendiri atasi. Yes. Beda kita insecure, kayak tadi aku masih bingung nih kalau istilah insecure kata Febri ngiri. Misalnya kita lagi ngumpul nih, wih teman-teman pada pakai iPhone atau apa kayak gitu. Terus kita HP Android biasa atau gimana ya itulah. Iya. Jadi Terus. jadi minder gitu kan. Terus kita malah berusaha itu gimana sih? Itu masuk insecure enggak itu? Teman-teman lain itu gimana? Beda ya? Beda sih. Beda sih. Beda sih. Aku rasa insecure itu lebih ke pencapaian sih. Kalau bagi aku ya. Iya, iya. Insecure itu di pencapaian. Pencapaian Seseorang, Kalau itu pencapaian. malu kali. malu ya. Malu, nggak terima diri. Iya, nggak nggak terima. Maksudnya kayak, ya Di jalan keluarnya jadi untuk apa? Enggak Ya, kau insecure kerja. juga kan apa? Menerima diri juga Menerima bersyukur. diri sendiri. iya. Contoh kayak HP tadi misalnya, gitu. HP-ku di bawah kamu. Aku bukan insecure karena HP-mu lebih bagus dari HP-ku, enggak. Bukan insecure. Tapi Kalau itu menurut aku berpengaruh di dianya. berpengaruh di dianya. Ah. Berpengaruh di dianya kayak tadi kau bilang mindsetnya toh. Berarti insecure enggak dia tuh? Menurutku, bagi aku itu bukan insecure. Apalah itu Nggak namanya? tahu apa namanya. Iri kali kalau itu. Iri. Nah, tadi dibilang insecure itu iri. Bukan, Mak. Aku bilang itu insecure itu bukan iri. Apa? Kayak misalnya, Minder. Ah, dia enggak minder enggak? Ini acara kita dua kayaknya. Ngobrol ya lanjut. Enggak apa-apa kan? Nggak Nggak apa-apa. Jadi maksudku kalau selama itu masih bisa kita kontrol, kayak tadi bilang, oh masih bisa kita kontrol di pikiran, ya berarti itu yang kita usahakan. Kalau Iya. penilaian orang yang nggak bisa kita kontrol, ngapain Yes, kita betul, pikirin, betul. kita berusaha. Benar. Mereka mau bully, urusan mereka. Benar, iya sih. Jadi maksudnya kan ya aku sering bilang akhir-akhir ini aku sering Kontrol ngomong yang bisa kita kontrol ya. Iya, yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Orang mau ngomong apa kek atau dia mau bagaimana kek, kita nggak bisa atur dia gitu. Iya, benar. Jadi yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Dan aku mau tadi sabar ya, aku cari materinya dulu ya guys. Oke. Yang aku mau bilang bahwa semua orang itu ada di garis start yang beda-beda gitu ya. Ada yang memang dia dari lahir punya privilege. Kayak iya. banget nggak sih? Iya, punya privilege gitu. Ada orang yang mesti berjuang nih gitu kan. Anak pejabat gitu ya. Iya, dan itu nggak melulu soal materi ya, bisa fisik, kesehatan gitu kan. Jadi nggak fair sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan buah pepaya sama durian gitu kan, ikan sama bebek gitu. Ya nggak fair aja gitu ya. Dirimu dengan orang lain itu nggak bisa sudah gitu. Terus salah nggak membanding-bandingkan? Nggak salah gitu. Asal kayak Febri bilang itu jadi motivasi. Jadi jangan kayak kamu banding-banding gitu terus yang kayak atau jadi rendah diri ataupun kamu memaksakan sesuatu yang nggak bisa gitu. Misalnya kayak ma itu semua teman-teman iPhone, terus kita bilang ke mama terus mama yang kayak udah nggak bisa nak, terus kita yang akhirnya berontak. Ya jangan juga kayak gitu. Ya Ini udah apa? Udah. Itu jalan terus. Iya. Enggak, ini aku yang diambil aku. Ya, gitu. Setuju ya? Setuju. Ya, ya, Dalam hal ini setuju. jadi memang ya terima diri sendiri sih, bener itu menurutku. Dan oh ya, kesimpulan of the day adalah sukses, berhasil, hebat itu tidak ditentukan dari orang lain, tapi ditentukan dari diri kamu sendiri. Kamu mau maju atau enggak, kamu mau berhasil atau enggak, kamu mau sukses dengan goalmu sendiri, bukan kayak goalnya orang dia pengen jadi kayak Mayudi Ayunda. Aku tuh kalau bisa dibilang muncrat, aku tuh iri loh kayak ini cewek cakep banget, sempurna banget gitu ya. Satset jadi. Iya gitu kan, enggak. Definisi enggak, satset jadi. Tapi maksudnya aku kan kayak, aku mau jadi kayak dia gitu, bukan jadi yang iri kemudian iri terus habis itu udah diem aja gitu. Jadi nggak terima diri. Iya gitu. Tapi ya iya Itu memang lebih ke harus. ngefans. Iya aku salut banget sih sama Mayudi. Selamat di atas pernikahannya. Random banget gak sih? Ya oke, aduh itu tadi ya benar ya, kesimpulannya adalah bahwa sukses, berhasil, hebat itu tidak ditentukan dari orang lain tapi dari diri kamu sendiri ya. Jadi tetap kenali diri kamu sendiri, tahu SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat ya. Jadi tahu itu dalam diri kamu sendiri dan coba kembangkan itu gitu ya. Yang kekurangannya ditambahin. Yang kekurangannya diperbaiki ya, yang di-upgrade gitu ya, yang kelebihannya makin diasah lagi. Benar ya?
Ya, ya itu tadi. Ada tambahan dari saudara Bapak Julio? Nggak ada ya. Oke. Pengen bacain satu ayat firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10 ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang masih ngerasa hidup kamu kok kurang, hidup kamu kok gini-gini aja, ya itu diperbaiki dan coba ubah mindset. Coba ubah mindset kamu gitu ya. Jadi jangan terpuruk dalam kekurangan kamu, tapi mau ada effort lebih untuk jadi lebih baik seperti itu ya. Udah? Oke, ya itu aja kesimpulan di hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia ngikutin dan terima kasih juga untuk Febri dan Julio. Iya, maksudnya menemani aku di cemilan hari ini ya. Aku boleh minta Julio berdoa. Berdoa. Iya, berdoa buat kita dan juga buat teman-teman yang nonton. Oke. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur juga untuk pembahasan pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi bekal bagi kami untuk sama-sama bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu kami terus berharap kehadiran Tuhan juga dalam pembentukan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya pertolongan Tuhan juga nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Allah yang terus menuntun dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, aduh teman-teman terima kasih sekali lagi yang setia ngikutin cemilan ya. Dan tetap aku masih mau ingatkan kita tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juli ada acara Kebaktian Tahunan Nasional atau KTN ya. Jadi untuk kamu bisa datang dari umur kecil sampai umur besar. Iya, umur dari, kecil. Dari anak-anak ya sampai orang dewasa. Kalau kamu mau ikutan ada flyernya nanti muncul ya. Jadi kalau misalnya cara daftarnya gimana Kak? Terus berapa harganya dan segala macam nanti bisa dilihat di situ ya. Nanti ketemu kita di sini. Nanti ketemu kita di sini ya, kita bareng-bareng di sini berame-rame dan beribadah. Ya. Ya, beribadah ya. Oke deh, tetap jaga kesehatan ya. Ini musimnya agak-agak aku tuh nggak ngerti loh, ini musimnya sebenarnya musim apa ya? Karena biasanya kalau KTN tuh dingin nggak sih? Dingin, ya. Dingin kan? Kadang juga rintik-rintik gitu. Tapi harusnya ini udah musim panas, musim kemarau gitu kan harusnya. Ya tetap pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai sakit gitu ya dan ya jaga kesehatan. Oke, ada pesan-pesan? No. Iya. Ya oke. Kalau gitu aku Iren. Aku Febri. Aku Julio. Kita pamit dari layar kamu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you. Bye, God bless you. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.
ku cinta. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta.